إلى درج أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لحضرة أهل القبور من هذه الجماعة ومن حولهم من الولاية أشكم بربش وإلى حضرة أرواح من كتب في هذا القرطاس Suhadi bin Ma'in rakyat bin Hawa, Rapi Jam bin rakyat, Tabri bin rakyat, Arso bin rakyat, Tarmat bin rakyat, Darmi bin Hawa, Sinyak bin Hawa, Tatiyah bin Wahyan, Tayyum bin Hawa, Wajad bin Daim, Syairah binti Wajad, Usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim, Syaikhulillah lahum wal-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah Sayyidi sadah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang Allah hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, yang Allah hormati seluruh jajaran pengurus Jamiyah Miftahus Salam, yang Allah hormati Sohibil Hajat Bapak Jaki, Bapak Mujahidin sak keluarga genipun ingkang wonten kesempatan menika sampun kersa nyiapaken papan panggenan lan pasugatan lan sedaya perlengkapan. Mugi-mugi Bapak Mujahidin sak keluarga genipun tansah pinaringan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para sedherek-sedherek ingkang minulya, lajengaken ingkang pertemuan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu lan haram bil haidis haid. Haid nifas niku termasuk hadas besar. Kalau junub itu hadas tengah. Kalau tidak punya wudu itu hadas kecil. Jadi sebenarnya hadas dibagi 3. Hadas besar, hadas pertengahan, dan hadas kecil. Mengapa dibagi 3? Karena hal yang dilarang semakin banyak. Hal yang dilarang bagi orang yang sedang haid dan nifas itu lebih banyak daripada hal yang dilarang bagi orang yang mempunyai junub. Hal yang dilarang bagi orang yang junub itu lebih banyak daripada hal yang dilarang bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Jadi ada 3, hadas besar, hadas tengah, pertengahan, kemudian hadas kecil. Bagi orang yang sedang haid ataupun nifas dilarang untuk melakukan samaniyatu asya. Apa samaniyatu asya? Wudu piro-piro perkara. Ahad wa utawi nomor 1 samaniyatu asya iku as-sholatu sholat. Ingkang pertama mboten angsal nglampahi sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah ataupun sholat jenazah.
Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur itu juga dilarang. Bahkan ketika ada orang yang sedang haid melakukan sholat, itu termasuk kategori dosa besar. Minal kabair, minal kabiroh, termasuk kategori dosa besar. Jika ada orang yang haid tetap melaksanakan sholat. Wajib bagi wanita untuk belajar hal-hal yang diperlukan dari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Jadi seorang wanita wajib belajar tentang masalah haid, wajib belajar tentang masalah nifas, dan juga masalah istihadah. Apabila suaminya itu pintar, mumpuni, maka yang berkewajiban untuk memberikan pelajaran tentang haid, nifas, dan istihadah adalah suaminya. Apabila suaminya pelongo-pelongo alias tidak tahu tentang hukum haid, nifas, dan istihadah, maka wajib bagi si wanita untuk mondok, untuk keluar dalam rangka mencari ilmu tentang haid, nifas, dan istihadah. Nanti keluar itu bisa menuju ke pondok atau jaluk tulung nang Ustadz Kiai les di rumahnya, atau dia langsung menuju ke rumah Ustadz atau Kiai dengan ditemani oleh suaminya atau ditemani oleh saudara-saudaranya. Ketika ada seorang wanita mau belajar haid, nifas, istihadah, kemudian meminta izin pada suaminya, kok suaminya melarang? Melarang tapi tidak memberikan fasilitas, itu tidak boleh. Ketika mau melarang untuk keluar rumah dalam rangka belajar haid, nifas, dan istihadah, maka si suami harus memberikan fasilitas supaya si istri bisa belajar haid, nifas, dan istihadah. Jadi fasilitasnya yaitu tadi jaluk turung nang kiai, jaluk turung nang ustaz, utawa diulang kalau memang dia menguasai. Nah, ini termasuk hal yang urgent, hal yang sangat penting. Jadi yang pertama, orang yang sedang haid atau nifas dilarang untuk melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Baik sholat jenazah juga dilarang. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Puasa utai kang kaping dari kuasa umum melakoni puasa. Kemudian yang kedua, bagi orang yang sedang haid atau nifas dilarang untuk melaksanakan puasa, baik puasa sunnah atau puasa fardu. Nah, ini beda antara puasa dan sholat. Kalau sholat tidak wajib diqodho, ketika sudah tidak haid tidak wajib mengqodhoi sholat. Tapi kalau puasa tetap wajib diqodho. Ini bersumber dari hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, kunna nukmaru biqodhoi shaum wala nukmaru biqodhoi sholat. Kuna ada ana sapa kita iku nukmaru dan perintah sapa kita biqodhoi shaumi kelawan ngodoni puasa. Wala nukmaru biqodhoi sholat, tidak diperintahkan untuk mengqodhoi sholat. Karena memang berat ketika sholat itu harus diqodho, itu berat. Karena sholat itu setiap hari. Tapi kalau puasa itu hanya 1 bulan dalam 1 tahun, jadi tidak berat. Itu hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Hikmahnya seperti itu.
Nanti yang kedua, bagi orang yang sedang haid atau nifas dilarang untuk melakukan puasa. Wasalisul taikang kaping telu iku qiraatul Qur'ani. Maos ing Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an. Dilarang bagi orang yang sedang haid atau nifas untuk membaca Al-Qur'an. Kecuali kalau diniati zikir. Diniati zikir. Jadi contoh diniati ngelalar supaya tidak lupa dengan hafalan Qur'annya. Karena wong wadon sing hafidhoh itu ketika 7 hari tidak mengulang-ulang hafalannya dikhawatirkan akan lupa. Nah, lupa terhadap hafalan Quran itu dihukumi berdosa. Maka untuk mensiasati ketika dia membaca Quran diniati zikir. Diniati zikir. Jangan diniati membaca Al-Quran. Kalau diniati membaca Al-Quran dilarang. Kalau diniati membaca Al-Quran dilarang. Warabu taikang kaping papat iku masul mushafi. Ayat. Wong dianggap membaca itu ketika ada suara. Kalau hanya umas sumis tidak sampai mengeluarkan suara, itu belum dikatakan membaca. Jenengan sholat pas maca Fatihah umas sumis tok sampai orang metu suaranya sama sekali, berarti belum dikatakan membaca Fatihah. Dikatakan membaca itu ketika ada suara yang keluar, bukan hanya lisannya saja yang bergerak. Ini dikatakan wahamasat hamsan bihaitsu la tusma'u nafsaha. Ini lam yahrum bi anna dzalika laisa bi qira'atin. Ketika hanya umas sumis tidak sampai mengeluarkan suara, ini bagi si wanita tidak haram, karena itu bukan merupakan qira'ah, bukan merupakan membaca. Jadi ketika kita sholat membaca Fatihah tidak sampai mengeluarkan suara, hanya umas sumis saja, maka tidak sah bacaan Fatihahnya, harus diulang dari awal. Ketika sholatnya sudah selesai, berarti sholatnya diulang. Jadi syarat, jadi di dalam sholat itu ada istilah rukun qauli, rukun yang berupa ucapan seperti takbir, bacaan Fatihah, kemudian tahiyat akhir. Itu rukun yang berupa ucapan. Itu syaratnya harus ada suara yang keluar, sekira dirinya sendiri itu bisa mendengarkan dengan volume yang dengan volume tersebut diri kita sendiri itu bisa mendengarkan. Nanti jumlah volumenya itu dikira-kirakan. Jangan sampai terlalu keras, nanti bisa mengganggu yang lain, jamaah yang lain. Jangan sampai terlalu pelan sehingga hanya mulutnya saja yang bergerak, tidak ada suara sama sekali. Jadi ini penting karena berkaitan dengan keabsahan rukun qauli kita pada saat melaksanakan sholat. Yang ketiga, bagi orang yang haid atau nifas dilarang untuk membaca Al-Quran. Warabi utai kang kaping papat iku masul mushafi. Umat ing mushaf. Wa wa utai mushaf iku ismun aran lil maktubi kadhe barang kang den tulis min kalamillahi saking dawuh Gusti Allah
saking kalame Gusti Allah bainat darfaita ini dalam antarane lembaran loro. Mushaf itu barang yang ditulis dari firman-Nya Allah di antara dua lembaran. Ayat Allah yang ditulis dalam media. Medianya itu bisa berupa kertas, bisa berupa kayu, bisa berupa pepohonan atau yang lain. Jadi mushaf itu tidak harus satu Quran penuh, Quran sak blondong enggak. Yang penting ketika ada kalamullah ditulis dalam suatu media, baik media itu kertas atau yang lainnya, berarti dihukumi sebagai mushaf. Termasuk undangan. Undangan ketika kita menuliskan ayat di dalamnya, berarti undangan tersebut dihukumi mushaf. Jika sudah dihukumi mushaf, maka dilarang ditaruh di sembarangan tempat, dilarang dilecehkan. Kemudian kita ketika mau memegang harus dalam keadaan suci. Makanya yang baik kalau kita membuat undangan, jangan dituliskan ayat Al-Quran. Dikhawatirkan nanti akan terhina. Sebab kalau sudah ditulis ayat Al-Quran, statusnya menjadi mushaf. Berarti kayak Quran gelondongan statusnya. Dalam soal praktek masyarakat kan undangan itu biasanya cuma ditaruh di sembarangan tempat. Bahkan ada yang langsung dibuang di tempat sampah dan lain sebagainya. Jadi kalau mau buat undangan, gak usah ditulis ayat Al-Quran. Cukup waktu dan tanggal, kemudian denah lokasi hajat. Di samping itu juga jarang yang membaca sampai ayat tersebut jarang. Bahkan membedingain langsung takon, kapan kie istilahnya undangan, padahal langsung takon kapan kie undangannya dulu dibaca wis takon. Nah, itu ini ismun lil maktub min kalamillah bainat dafatain. Dilarang bagi orang yang sedang haid untuk memegang mushaf. Wa hamluhu lan gawain mushaf. Ini termasuk kategori kias aulawi. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawa. Memegang dan membawa itu statusnya lebih tinggi membawa. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawa. Jadi membentak orang tua saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Itu termasuk kategori kias aulawi. Kias apa maning? Kias apa maning? Wal khamisu taikang kaping 5 iku dukhulul masjidi, mlebu ing masjid lil haid in khafat lamun wedi sapa haid talwisahu ing tumetese getih. Kemudian selanjutnya bagi orang yang haid haram untuk masuk masjid apabila khawatir darahnya menetes. Masuk itu berarti hanya sekedar lewat. Masuk itu hanya sekedar lewat. Berarti lewat masjid itu dilarang apabila khawatir darahnya tercecer. Tapi kalau berdiam diri di masjid, khawatir atau tidak darahnya tercecer, dihukumi haram. Nanti ada yang sekedar lewat, ada berdiam diri. Bolak-balik di masjid itu dihukumi seperti berdiam diri di
di masjid. Jadi ketika ada seorang wanita bolak-balik menuju masjid, melaku menuju masjid, ngarep beli mengarep, setan mengalor-ngalor ngetan. Nah niku itu dihukumi seperti halnya menang ing dalem masjid, berarti haram secara mutlak, baik khawatir darahnya tercecer ataupun tidak. Nah ini biasanya praktek sekedar lewat itu biasanya rumahnya di belakang masjid, kemudian tidak ada akses lain selain melewati masjid. Nah itu nanti boleh bagi perempuan yang sedang haid dengan catatan dia tidak khawatir darahnya menetes. Wasa disurutai kang kaping 6 iku at-tawafu nglakoni tawaf. Kemudian yang ke-6, bagi orang yang sedang mengalami haid atau nifas haram untuk melakukan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Tawaf itu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah ini didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tawafu bimangzilatis shalah. Tawaf itu statusnya seperti sholat. Illa annallaha ahalla fihil mantiqa. Kecuali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan di dalam tawaf untuk berbicara. Kalau sholat berbicara itu dihukumi haram dan bisa membatalkan. Tapi kalau dalam tawaf itu boleh berbicara. Tawaf sambil ngobrol dengan temannya itu boleh. Famana toko fala yang tiku ila bi khairin. Tapi ketika dalam posisi tawaf, umpama kita itu kepengen ngomong, maka jangan mengatakan sesuatu kecuali kata-kata yang baik. Ya, tawaf itu ada berbagai macam rukun, ada berbagai macam jenis, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf kudum, dan tawaf yang lainnya. Tawaf kudum berarti ketika baru datang masuk ke dalam Mekah, itu sunnah untuk tawaf kudum, itu sunnah. Kalau tawaf yang rukun itu tawaf ifadah dan tawaf wada. Tawaf wada berarti tawaf perpisahan ketika mau pulang ke rumah. Al-wada. Wasabiu taikang kaping 7 iku al-waqu mati. Haram bagi orang yang sedang haid untuk melakukan wati, hubungan suami istri. Tapi ketika sudah kadung terjadi, maka sunnah untuk bersedekah bagi pelaku. Bagi pelaku sunnah untuk bersedekah. Sunnah untuk bersedekah ketika terjadi. Nah ini wati alias hubungan badan antara suami dan istri ketika dalam keadaan haid itu termasuk kategori dosa yang besar, besar mati. Wasaminu taikang kaping boleh bal istimta ngalap seneng bima kelawan anggota badan baina surati kang tetep ing dalem antarane wudel warubati lan dengkul. Kemudian kita bersenang-senang dengan anggota badan istri yang berada di antara area surah, udel, warubati dan lutut. Tapi kalau istimta dengan udel dan lututnya itu boleh. Istimta dengan udel dan lututnya itu boleh. Yang diharamkan itu yang berada di antara keduanya. Kebetulan yang udel ya kalau dengkul tak apa-apa. Anggukus. Lampu merah tak.
Tapi ada ulama yang berikan perincian. Ada ulama yang berikan perincian. Perinciannya adalah ketika orangnya itu kuat menahan diri, maka boleh. Boleh. Tapi kalau orangnya itu tidak kuat menahan diri, khawatir anggar istimta antarane wedel karo lutut kebablasan, maksudnya kebablasan. Nah, itu maka baru dihukumi haram. Jadi bagi yang bisa menahan diri boleh, bagi yang tidak bisa menahan diri dalam artian ketika buka bisa merembet maring mono. Nah itu maka dihukumi haram bagi orang yang tidak bisa menahan diri. Sebab lamun wis katon biasanya orang tahan lamun wis katon. Tapi yang wong normal kayaknya jijik kayaknya hubungan badan alias penetrasi pada saat perempuan sedang haid kayaknya jijik. Lamun wong sing normal. Ini hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian wa yahrulan haram halal junubi ngatasé wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Bagi orang yang junub itu haram untuk melakukan 5 hal. Tadi 8 larangannya. Menurun lagi orang yang junub itu yang dilarang ada di 5 hal. Ahaduha as-salat, pertama salat sama seperti tadi. Wasane qiraatul Quran, membaca Quran. Nah, ketika tahlil dalam keadaan junub, kadang belum sempat junub jebule oleh undangan tahlil. Belum sempat junub. Nah, itu berarti nanti ubah niatnya, jangan niat baca Al-Quran, niat zikir saja. Kan dalam tahlil kan ada bacaan Al-Quran. Nah kemudian ketika kita tahlil diniati baca Al-Quran, maka bacaannya juga harus sesuai dengan tajwid. Bacanya harus baik dan benar ketika kita niat membaca Al-Quran. Ini dalam prakteknya ketika tahlil bacaan Qur'annya itu sing penting moni. Nah, itu kalau diniati baca Al-Quran malah bisa berbahaya. Berbahaya. Sing mau pan dikirim nang ahli kubur pahalane jebule ora dadi pahala karena bacaannya sakarepe dewek. Jadi menurut kula pribadi lamun tahlil angger pas bacaan Quran mending diniati zikir bae. Soalnya tajwidnya kadang ora diperhatikan. Apa mana angger pas bacaan ayat kursi karo akhir surat Al-Baqarah. Ini biasanya tajwidnya kurang diperhatikan. Sing domine dadi pahala malah ora dadi pahala. Imame ngomong Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu. Jare Gusti Allah sawaba ma qara'nahu jare sapa macane be sakarepe dhewe sawaba ma qara'nahu. Wong malah dadi ora apik. Jadi mending diniati zikir. Namun pas tahlil ketika mencapai bacaan-bacaan Al-Quran. Wasalisu utai kang kaping 3 masul mushafin ngemek mushaf paham lulan gawahi mushaf. Nah, ketika kita menulis Al-Quran, menulis kalamullah, nulis ayat Gusti Allah, niate kanggo jimat. Jimat kan kadang bisa diambil dari ayat Al-Quran seperti halnya ayat kursi. Ketika kita menulis ini ate pango jimat di dalam lawang dengan tujuan hendak
jin ora pada Lepu. mlebu. Nah, itu berarti statusnya bukan Quran. Jadi boleh walaupun kita berhadas boleh memegang itu. Karena ketika menulis tujuannya bukan menulis kalamullah, tapi menulis jimat. Itu diambilkan dari ayat Al-Quran. Jadi termasuk jimat yang boleh. Jimat yang boleh karena berasal dari ayat karena jaluk tulungan mari Gusti Allah. Tapi agar jimat wis ora genah sing jaluk tulungan mari iblis, maka dihukumi haram syirik. Soalnya orang jaluk tulung mari Gusti Allah, jaluk tulungnya mari iblis. Kayak bacaan-bacaan sing go narik rezeki kan akeh. Itu berarti bacaan sing go narik rezeki kuwe jaluke maring Gusti Allah. Lamun bacaan sing kanggo narik rezeki kuwe jaluk tulunge maring iblis dalam tanda kutip nyupang, berarti syirik. Wong nyupang kan ana tirakate, ana bacaan-bacaane. Ana bacaan. Tapi bacaan kuwe jaluk tulunge ora maring Gusti Allah, jaluk tulunge maring iblis. Akhirnya apa? Akhirnya syirik, termasuk dosa gede. Dosa sing paling gede niku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Para biltai kang kaping 4 iku tawaf wong junub ora oleh tawaf. Para khamis utai kang kaping 5 iku al-muksu menang fil masjid, dalam masjid. Wong junub haram menang ing dalam masjid kecuali dalam keadaan tertentu, keadaan yang tidak bisa dihindari. Contoh, amar nginep nang jero masjid, nginepe nang panggonan sing kira-kira marbotke ora weruh, endah subuh ora digugah. Dadi nang diturune nang jero kae bedug bedug. Jebule tangi-tangi masih wis dikunci. Nah, tangi-tangi masih dikun. Nah, ternyata bengine kas mimpi basah. Pan metu masjide dikunci. Nah, itu enggak masalah berdiam diri. Tapi lamun duwe HP ya kudu calling maring kancane maring sapembusapa intine dah lawang kowe bisa dibuka endah age-age metu sing masjid. Tapi lamun orang gawe HP sama sekali ya berarti pasrah ngenteni duhur. Jadi duhur ngenteni marbote bukakna lawang. Wah gitu ya. Salah. Nang jero masjid, barang pan metu nang jabane masjid isine macan, umpama metu mbok dicok. Kalau banjir kowe. Banjir. Umpama metu kok kelep, itu juga termasuk keadaan-keadaan yang membolehkan orang junub untuk berdiam diri di masjid. Agung wa yahrulan haram alal mudi sing atase wong kang hadas cilik. Nah iki terakhir. Berarti wulu 5. Saiki salah satu asya opo telu piro-piro perkara. Ditambah titik. Karena hadas cilik. As-salatu suci ku salat wa tawafulan wa masul musafilan ngemek musaf wa hamluhu lan gawain mushaf. Kecuali mushaf itu kita bawa besertaan dengan barang-barang. Kemudian tujuan kita membawa barang-barang, bukan membawa Al-Quran. Karena kita biasa terus Quran, akhirnya pandunga Qurannya digawa kanggo terus ngendalan. Nah itu walaupun dalam keadaan tidak punya wudhu boleh, tapi niatnya adalah membawa barang yang lain, membawa baju dan membawa hal-hal yang lain. Nah, ini. Kemudian ketika ada ayat Quran yang dituliskan di dalam uang,
ayat Quran dituliskan di dalam uang, atau membuat bendera yang dituliskan ayat Quran. Nah itu juga termasuk hal-hal yang dimuliakan. Nah ini ukiran-ukiran kadang ya, ukiran-ukiran kayu diukir-ukir Al-Quran. Untuk kaligrafi itu harus hati-hati. Ketika mukir itu juga harus dalam keadaan suci. Karena sulit ketika mukir itu tidak menempel ukiran, tangannya itu sulit. Atau kita menulis ayat Quran, tangan kita tidak menempel pada tulisan. Itu adalah hal yang sangat sulit. Maka dari itu ketika mau menulis kalamullah harus dalam keadaan wudu. Kita buah kami sholat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين الشاكرين محمد مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولجلال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها واغفر لوالدينا وربنا واغفر لمشايخنا ولاخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلهنا إنك كافٍ للسالكين بحق الفاتحة وربك كافٍ حق الفاتحة حسن ما فيك. اللهم بارك لنا في علمنا، اللهم بارك لنا في تعلمنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في رزقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في جميع أمرنا من أمور الدين والدنيا والآخرة وخصوصا بأمرنا هذا في كل علمك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. فهب لي توبة واغفر ذنوب فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي حمدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرجو سواك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.